Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif. Pada seri sebelumnya kita telah sampai pada Bani Israel yang telah dihukum berputar-putar 40 tahun tanpa arah di padang gurun. Padang gurun di sini yang dimaksud adalah pada padang gurun Zin, padang gurun Paran dan gurun Zin. Ya, mereka tidak mungkin kembali ke Sinai karena Sinai adalah padang gurun yang sangat gersang. Sedangkan padang gurun Paran masih banyak tempat-tempat yang spot-spot tempat yang subur. Ya. Mereka yang sebagian berputus asa karena dihukum berat berputar-putar 40 tahun, dan bukan hanya berputar-putar tapi mereka juga tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis, artinya mereka akan mati dalam perjalanan berputar-putar 40 tahun tanpa arah itu. Yang mati itu adalah mereka yang ketika sampai di Barnea itu adalah umurnya 25 tahun ke atas. Yang hidup dari generasi yang mati itu adalah hanya 2 orang dari sekitar 750 ribuan orang. Itu yang hidup cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb bin Jefun. Yosua atau Yusa bin Nun. Hingga akhirnya mereka dalam berputar-putar itu sampai pada suatu tempat di mana sebenarnya kalau kita lihat peristiwanya adalah peristiwa yang mengabulkan doa Nabi Musa yang meminta dipisahkan, bahwa dirinya dan saudaranya Nabi Harun minta dipisahkan dengan kaum yang fasik itu. Tapi jalan untuk memisahkan itu adalah yaitu Nabi Musa keliru dalam melaksanakan perintah Allah, ya, salah dalam melaksanakan perintah Allah ketika mereka tiba pada suatu tempat yang tidak ada air. Perintahnya Allah adalah agar bicara pada suatu batu untuk mengeluarkan air dari batu itu, tapi Nabi Musa karena terbawa emosi terhadap kaumnya kemudian memukul batu. Ya, memukul batu itu 2 kali. Memang keluar airnya dari batu itu, dan bahkan keluar airnya itu sampai sekarang. Kalau 12 sumur Musa itu boleh dikatakan tidak keluar lagi air, tapi ini yang masih keluar air dari batu tersebut, ya, di daerah Yordania ini, di Hijaz, ya. Sekarang sering tempat itu menjadi tempat jujukan, ya, tempat jujukan, ya, tempat destinasi wisata yang disebut Uyun Musa, karena masih mata airnya itu masih mengalir terus airnya, ya. Nah, di tempat itulah Nabi Musa dan Nabi Harun mendapat hukuman tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis, ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini akhirnya terpisah juga dengan kaumnya dengan jalan seperti itu, dan menemui kematiannya menemui kematiannya sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Di mana kematiannya nanti kita akan sampai ke sana. Tapi ini kisah selanjutnya adalah kisah yang tidak dikisahkan dalam Taurat, ya. Tidak dikisahkan dalam Taurat. Namun ada di dalam Al-Quran, ya. Yang saya kira kaum muslim mengetahui semua kisah ini, ya. Tapi ada baiknya saya kisahkan juga kisah ini, yaitu pertemuan
Nabi Musa dengan hamba Allah yang saleh. Dan hamba Allah yang saleh itu adalah Nabi Khidir. Kisah ini tidak ada di Taurat. Mungkin tidak adanya kisah ini di Taurat karena memang kisah ini tidak ada hubungannya langsung dengan Bani Israel. Saya tidak tahu apakah ini sebenarnya ada di Taurat kemudian dibuang karena tidak ada hubungannya dengan Bani Israel, atau memang kisah ini tidak dikisahkan dalam Taurat. Tapi sebenarnya kan pada ayat sebelumnya agak jauh dari peristiwa ini masih masih ketika sekitar sebelum kalau nggak salah sebelum perintah 10 janji Bani Israel dalam 10 perintah Allah itu ya, sebelum itu atau setelah itu ya, saya agak lupa. Bahwa Nabi Musa itu kan diperintahkan menulis semua kisah perjalanannya dan wahyu yang terkait dengan kisah perjalanan itu. Bisa terjadi wahyu turun dulu, kemudian ada kisah perjalanannya, atau terbalik, atau kebalikannya, ada kisah perjalanannya dulu, ada peristiwanya dulu, dalam peristiwa itu kemudian ada turun wahyu bagaimana menghadapi peristiwa itu. Nah, ini ada peristiwa meskipun tidak ada hubungannya dengan Bani Israel, tapi kalau kita melihat ada perintah seperti itu, mestinya Nabi Musa juga menuliskan kisah ini, mestinya. Ya. Tapi kalau asumsinya seperti itu, bahwa Nabi Musa menuliskan semua kisah perjalanannya dan wahyu yang terkait dengan perjalanan itu, maka harusnya di Taurat juga ada. Tapi faktanya di Taurat tidak ada. Jadi ada kemungkinan kisah ini dikeluarkan dari Taurat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kisah dengan hamba yang saleh atau Nabi Khidir ini adalah tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Dikisahkan bahwa di sela-sela menjalani hukuman 40 tahun berputar-putar itu, sangat mungkin ya masih di sekitar di Mireba ya, atau Mirabah yang dekat lembah tua itu, Nabi Musa kemudian karena suatu hal pergi meninggalkan kaumnya, hanya ditemani satu orang ya, yang di Al-Quran disebut pembantunya ya. Dalam kitab Taurat, kitab bilangan, Nabi Musa itu pergi kemana-mana, di sampingnya ya, selalu ada Yosua, selalu ada Yusha bin Nun. Jadi kepergian Nabi Musa ke satu tempat untuk menemui hamba yang saleh ini sangat mungkin juga ditemani oleh Yosua atau Yusha bin Nun. Quran surat Al-Kahfi 60 menunjukkan kisah dimulai ketika dalam suatu perjalanan Nabi Musa berkata kepada pembantunya, disebut pembantunya ya. Kalau kita lihat Taurat yaitu Yusha bin Nun itu tadi. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Dalam pengertian ini, kalau kita sudah ketahui bahwa baru saja bahwa Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Harun telah meninggalkan Teluk Aqobah, maka dapat diperkirakan bahwa Nabi Musa kembali ke Teluk Aqobah yang merupakan pertemuan dua laut, yaitu Laut Aqobah dan Laut Merah. Ya. Teluk Aqobah adalah teluk jadi di puncak segitiga pertemuan antara Laut Merah dan
Laut Aqobah, ya, di sekitar itu. Aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun. Jadi memang tujuannya adalah jelas Nabi Musa mengetahui arah tujuan perjalanannya, yaitu ke pertemuan dua laut. Ayat tersebut, Quran Surat Kahfi 60 tersebut mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang dicari atau hendak ditemui oleh Nabi Musa, yang waktu pertemuannya atau yang dicarinya itu tidak diketahui kapan akan terjadi. Dan Nabi Musa tidak akan, kalau tidak bertemu dengan orang tersebut, tidak akan balik ke perkemahan Bani Israel, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi Nabi Musa tidak akan balik ke perkemahannya lagi, ke perkemahan Bani Israel, sebelum bertemu dengan hamba yang saleh ini. Tentu dengan mengatakan bahwa tidak akan kembali itu mengisyaratkan, sebelum tidak akan kembali kalau tidak ketemu, itu mengisyaratkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting bagi Nabi Musa, sangat penting bagi Nabi Musa. Sehingga lebih baik tidak kembali daripada tidak ketemu orang ini, kan gitu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Nabi Musa telah mengetahui perkiraan tempat pertemuannya itu, yaitu ketika perjalanan sampai ke pertemuan dua laut. Pengetahuan tersebut sangat pasti berasal dari Allah, ya. Dan di dalam pertemuan itu pasti terkandung suatu yang sangat penting, ya. Kalau kita cari filosofinya, laut itu juga suatu bisa ditafsirkan suatu kandungan ilmu yang tidak terbatas, ya. Ya, pertemuan dua laut. Jadi pertemuan untuk mendapatkan ilmu yang sangat sangat tinggi, yang tidak terbatas, ya. Ilmu yang tidak terbatas, ilmu yang mungkin sulit untuk diketahui banyak manusia. Kalau toh ada yang mengetahui, hanya bisa dihitung jari atau bagaimana, ya. Karena sangat tingginya ilmu yang akan dicari oleh Nabi Musa dari hamba yang saleh ini. Namun juga bisa diterjemahkan secara fisik, ya, bahwa memang pertemuannya di tempat pertemuan dua laut, ya. Jadi bisa kita terjemahkan baik secara fisik maupun secara filosofis, bahwa dalam pertemuan tersebut akan terjadi dialog keilmuan yang tidak terbatas, ya, sangat tinggi dan tidak terbatas. Kalau kita terjemahkan secara fisik, maka itu adalah di sekitar selatan Sinai, ya, selatan Sinai. Jadi di sekitar Teluk Aqobah itu, ya. Jadi pertemuan Laut Merah dan Laut Aqobah. Di mana tempat persisnya pertemuan itu? Persisnya adalah tempat di mana pembantunya, yaitu Yosua atau Yusha bin Nun itu, bercerita ketika beristirahat sambil makan, pembantunya ini melihat ikan laut yang bergerak dengan cara yang aneh. Ketika mendengar cerita itu, Nabi Musa kemudian mengajak menyusuri jalan kembali menuju tempat di mana terdapat ikan yang bergerak dengan aneh. Jadi sebenarnya Nabi Musa sudah sampai pada tempat itu, ya, kemudian istirahat sebentar, terus meninggalkan tempat itu, ya. Nah, ketika tidak jauh dari meninggalkan tempat itu, pembantunya itu mengatakan bahwa ketika beristirahat, ya, mengatakan bahwa di suatu tempat itu melihat ikan laut yang bergerak secara aneh. Dan ketika pembantunya ini berkata seperti itu, kemudian Nabi Musa
mengajak kembali ke tempat tersebut. Artinya apa? Nabi Musa mungkin juga sudah mendapat wahyu bahwa ciri-ciri tempat tersebut nanti adalah akan ada ikan seperti itu. Mungkin ya, mungkin. Karena pembantunya mengatakan seperti itu, kemudian Nabi Musa segera bergegas untuk kembali ke tempat itu. Sampai di tempat tersebut, ya, tidak lama kemudian Nabi Musa melihat tanda-tanda orang yang dicarinya. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Kahfi 65, ayat 65. Ya. Yaitu, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Jadi mendapatkan rahmat dari sisi kami. Bagaimana tafsir hamba yang telah mendapatkan rahmat dari sisi kami, itu yang bisa menafsirkan adalah para mufasir, ya. Di mana dengan rahmat tersebut hamba tersebut telah Allah ajarkan ilmu dari sisi Allah juga, ya. Jadi hamba tersebut mendapatkan ilmu dari sisi Allah. Apakah pengertiannya sama dengan wahyu atau pengertiannya berbeda dengan wahyu, tapi hamba yang saleh ini dapat melihat sesuatu yang tertulis, ya, telah tertulis takdirnya atau bagaimana, ya, yang sudah terus tertulis takdirnya tapi peristiwanya belum terjadi. Jadi mungkin Nabi Khidir diberikan ilmu yang bisa melihat suatu takdir yang itu belum terjadi, ya, peristiwanya belum terjadi, ya. Oleh karena itu Nabi Musa menganggap sangat penting bertemu dengan hamba saleh ini. Karena apa? Hamba saleh ini yaitu tadi mendapatkan ilmu yang dari sisi Allah. Sepertinya berbeda, ya, dengan wahyu. Kalau wahyu kan disampaikan, ya, sampaikan oleh Allah atau malaikat Jibril kepada Nabi atau Rasul. Tapi ini di Nabi Khidir ini atau hamba yang saleh ini itu diberi ilmu dari sisi Allah, yang bagaimana itu diberi ilmu, artinya sudah punya ilmunya, gitu, ya. Hamba saleh ini sudah punya ilmunya tentang nama Khidir, ya, tentang nama Khidir sebelum, karena Al-Quran menyebut hamba yang saleh, ya. Nama Khidir itu adalah nama julukan, ya, nama julukan yang Khidir itu artinya hijau. Jadi maknanya adalah apapun yang misalnya Nabi Khidir duduk di rumput yang kering. Ketika rumput kering itu ketika Nabi Khidir itu berdiri, maka rumput kering itu menjadi hijau lagi. Itu artinya apa? Ya, sangat dalam, ya, artinya. Jadi baik itu tentang kehidupan, tentang keilmuan dan yang lain, ya, yang kita tidak bisa bayangkan batasnya bagaimana, ya. Yang kemudian itu menjadi julukan, ya, julukan hamba yang saleh ini, yang kemudian dipanggil dengan julukan Nabi Khidir. Nama sebenarnya tidak ada yang mengerti siapa ini, ya. Siapa ini hamba yang saleh ini, ya. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah memang tidak hanya mengutus hambanya untuk menjadi rasul dan nabi, membawa risalah atau menjadi pengingat suatu kaum, tapi juga Allah mengirim hamba saleh yang tidak diketahui, yang itu juga tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang tidak diketahui. Nah, jadi itu rahasia Allah memang, ya.
tidak diketahui siapa hamba saleh itu. Termasuk Nabi Khidir itu tidak ada yang mengetahui kecuali Nabi Musa, ya, kecuali Nabi Musa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mengetahui hamba yang saleh itu, yang kemudian kita kenal dengan Nabi Khidir. Ya. Mungkin dalam setiap masa, mungkin saja dalam setiap masa Allah mengutus hamba salehnya, bisa di mana saja, di tempat mana saja untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Ketika bertemu Nabi Musa dengan hamba saleh ini, kemudian hamba yang saleh ini mengatakan kepada Nabi Musa, berkata kepada Nabi Musa, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Tidak sanggup, tidak sabar. Apalagi Nabi Musa itu dikenal temperamental, ya, dikenal temperamental, ya. Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi ini menggambarkan bahwa perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Musa dengan perbedaan dengan pengetahuan dimiliki oleh hamba yang saleh itu, ya, yang diketahui Nabi Khidir. Nabi Musa tidak mengetahui, sedangkan Nabi Saleh mengetahui, dan Nabi Musa tidak punya ilmunya untuk mengetahui itu. Jadi memang berbeda dengan wahyu, ya. Berbeda dengan wahyu. Jadi kalau Nabi Saleh ini diberi ilmu di sisi Allah yang mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Namun Nabi Musa menjawab, ya, atas pernyataan Nabi Khidir itu, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Yang kemudian dijawab lagi oleh hamba Allah tersebut dan mengatakan, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ya. Jadi dari jawaban itu jelas, bahwa Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan mengetahui hakikat peristiwa yang akan dia lihat ketika bersama-sama dengan Nabi Khidir, ya. Namun Nabi Musa tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan hamba Allah tersebut dan merasa dirinya akan dapat bersabar dengan apa yang akan diperbuat oleh hamba Allah tersebut, ya. Dari dialog tersebut memang itulah perbedaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Nah, tapi setelah sepakat bahwa Nabi Musa tidak akan tidak akan berkomentar terhadap apa yang akan dilihatnya, maka perjalanan kemudian dimulai. Ketika suatu saat mereka menaiki perahu, tiba-tiba Allah tersebut melubangi perahu, ya. Nah, dalam peristiwa ini ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir atau hamba saleh ini melubangi perahu, kemudian Nabi Musa mempertanyakan perbuatan hamba yang saleh itu, yang kemudian dijawab oleh hamba yang saleh itu bahwa Nabi Musa telah diingatkannya bahwa di mana Nabi Musa telah diingatkannya tidak akan sabar bersama dirinya, ya, bersama Nabi Saleh itu.
Nabi Musa dianggap telah melakukan kesalahan karena telah bertanya atas apa yang dilihatnya. Ya. Atas teguran itu Nabi Musa kemudian memohon agar jangan dihukum karena kelupaannya itu. Nabi Khidir kemudian tidak mengusir Nabi Musa saat itu juga ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka berjumpa lagi dengan seorang anak muda yang beriman, ketika mereka berjumpa lagi dengan seorang anak muda yang sedang bermain, mohon maaf, bermain bukan beriman ya. Jadi seorang anak muda yang sedang bermain, tiba-tiba hamba Allah tersebut memegang anak yang sedang bermain, salah satu anak yang sedang bermain, dan membunuhnya, tiba-tiba membunuhnya. Nah, ini perbuatan yang lebih berat dari perbuatan yang pertama ya. Nabi Musa tentu terkejut karena anak-anak sedang bermain, tiba-tiba anak yang sedang bermain itu dipegang oleh hamba yang saleh ini, bukan hanya dipegang tapi kemudian dibunuh. Tentu ini perbuatan yang sangat mengejutkan Nabi Musa ya. Sangat mengejutkan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa komentar lagi, bertanya lagi, mengapa engkau membunuh jiwa yang masih bersih sehingga engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Hamba Allah kemudian, hamba yang saleh ini kemudian mengingatkan kembali bahwa Nabi Musa tidak akan bersabar, tidak akan dapat bersabar untuk mengikutinya. Nah, sadar akan kekeliruannya lagi, Nabi Musa mohon agar dirinya tidak suruh pergi ya, dan tetap dapat ikut Nabi Khidir ya. Kemudian mereka berjalan lagi, dan suatu saat dalam suatu perjalanan di suatu perkampungan, Nabi Khidir itu minta makan pada penduduk di situ, tapi tidak dikasih makan. Dan ketika tidak dikasih makan ya tentu kemudian pergi ya. Di sisi diminta makan tidak dikasih, tapi pada suatu tempat tertentu melihat Nabi Khidir atau hamba saleh ini melihat ada dinding rumah yang hampir roboh. Tanpa disuruh, tanpa meminta, kemudian hamba saleh ini bekerja untuk menegakkan dinding rumah tersebut ya, hingga dapat berdiri kembali, tegak kembali ya, tidak roboh. Nabi Musa langsung komentar lagi, karena apa? Setelah mendirikan tembok itu lagi, tiba-tiba ya Nabi Khidir pergi begitu saja tanpa meminta apapun dari pemilik rumah ya, pergi gitu saja. Padahal sebelumnya mampir ke rumah penduduk untuk minta makanan. Ini setelah melakukan pekerjaan yang berat, tiba-tiba pergi tanpa meminta apapun ya, tanpa meminta imbalan apapun. Tentu Nabi Musa kemudian ya berkomentar. Komentarnya adalah, jika hamba Allah itu meminta upah pada minta imbalan pada pemilik rumah, tentu mereka dapat imbalan, paling tidak bisa dapat makanan dari tempat itu. Dengan komentar yang ketiga ini, kemudian hamba Allah tersebut langsung mengatakan bahwa saatnya mereka berpisah. Kemudian diterangkannya ketika peristiwa tersebut oleh hamba Allah kepada Nabi Musa, bahwa peristiwa yang pertama adalah pemilik perahu tersebut adalah orang miskin ya, sedang sebentar lagi akan datang seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang masih dalam keadaan baik. Nabi Khidir sudah mengetahui itu, bahwa perahu itu jika tidak dilubangi pasti diambil penguasa tempat itu ya, yang disebut raja ya, raja di tempat itu. Karena Nabi Khidir sudah tahu itu, kemudian perahu itu dilubangi. Sedang peristiwa kedua adalah karena anak muda itu adalah anak yang kafir, sedang orang tuanya adalah orang mukmin. Disebut orang mukmin ya.
Berarti berarti betul bahwa tempat itu, kalau dengan sebutan itu, bahwa tempat itu pasti tempat yang ditemui oleh tempat di mana Nabi Khidir membunuh itu, karena disebut orang mukmin, orang yang beriman, pasti orang yang beragama tauhid tapi bukan Bani Israel, maka bisa diperkirakan bahwa peristiwanya di tempatnya suku Madian, ya, suku Madian, ya. Sukunya tempat sukunya Nabi Syuaib, ya. Sedang orang tuanya adalah orang mukmin, dan anak muda itu akan memaksa orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Tapi ini kan belum terjadi. Nabi Musa pasti tidak mengetahui. Tapi Nabi Khidir tahu bahwa anak itu akan menyeret orang tuanya yang mukmin itu menjadi tersesat dan menjadi kafir. Sehingga sebelum hal itu terjadi, maka anak itu kemudian dibunuh oleh hamba yang saleh itu. Dengan membunuh itu, maka hamba Allah tersebut telah mencegah perbuatan anak muda tersebut, dan berharap Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik lagi, yang lebih sayang kepada orang tuanya dan menjadi anak yang beriman. Itu adalah peristiwa yang kedua. Ya, tentu Nabi Musa tidak mengetahui hal itu. Peristiwa yang ketiga adalah karena pemilik rumah. Karena pemilik rumah adalah dua anak yatim yang Nabi Musa tidak mengetahui. Jadi pemilik rumah yang dindingnya miring mau roboh itu adalah dua anak yatim, sedang di bawah rumah tersebut tersimpan harta bagi mereka berdua. Allah menghendaki agar keduanya ketika dewasa mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah. Ya, nah, tentu ini juga pasti Nabi Musa tidak mengetahui hal itu. Hamba Allah tersebut kemudian mengatakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan engkau yang tidak sabar terhadapnya. Jadi apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Jadi itu ya memang Nabi Khidir adalah hamba Allah yang menjalankan berlakunya takdir Allah. Dengan perkataan seperti ini, apa yang aku berbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Artinya apa? Hamba Allah ini melakukan suatu perbuatan, melaksanakan takdir Allah kepada manusia lainnya. Ya. Kalau di tafsir mungkin seperti itu, ya. Mudah-mudahan mufasir bisa memberikan tafsir yang pasti bisa memberikan tafsir yang lebih bagus dari ini. Tapi itulah makna dari tiga peristiwa itu. Dari peristiwa pertemuan antara hamba Allah dengan Nabi Musa tersebut menunjukkan bahwa satu, pengetahuan Nabi Musa atas ketiga peristiwa adalah pengetahuan yang bersifat zahir, ya, atau empiris, yang dengan pengetahuan zahirnya tersebut Nabi Musa menghukumi perbuatan hamba Allah adalah perbuatan yang salah. Tentu dari aspek hukum kehidupan empiris, apa yang dipersoalkan Nabi Musa tidak bisa disebut salah. Justru hamba yang saleh itu yang salah, kan begitu, ya. Padahal hakikatnya hamba yang saleh itu menjalankan perbuatan yang perbuatan itu akan menjadi takdir bagi manusia yang lainnya. Yang Nabi Khidir tahu, hamba saleh itu tahu bahwa dia harus melakukan itu. Atas yang itu bukan atas inisiatif dirinya sendiri. Yang kedua adalah hamba Allah mempunyai pengetahuan dari sisi Allah dan mendapat perintah dari Allah yang tidak bisa dilihat atau dihukumi secara zahir. Jadi perbuatannya memang tidak bisa dihukumi secara zahir. Kalau dihukumi secara zahir, pasti hamba Allah ini melakukan kesalahan, ya. Sehingga apa yang dilakukan ini tidak bisa dihukumi secara zahir. Jadi hamba Allah tersebut diberikan ilmu yang dapat mengetahui tentang hakikat suatu peristiwa, baik sebelum terjadi, sedang terjadi, maupun setelah terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi ini ilmu langit, ya, ilmu
ilmu dari Allah, ilmu di sisi Allah yang belum menjadi belum menjadi realitas ya, tapi sudah tertulis ya di Lauh Mahfuz ya, sudah tertulis bahwa takdirnya harus begini ya. Dan nama yang saleh Lauh Mahfuz ya, di Lauh Mahfuz yang ya sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dan itu pasti terlaksana. Dan hamba saleh ini adalah orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan untuk terjadinya takdir itu, termasuk untuk kehidupan perbaikan kehidupan manusia ya. Jadi bukan ilmu berdasarkan pengetahuan Nabi Khidir ini, bukan ilmu yang berdasar pengetahuan yang bersifat empiris atau pengetahuan manusia atas realitas alam semesta dan ilmu tentang manusia ya. Jadi masuk ranah ilmu gaib ya, yang tujuannya adalah untuk mencegah dan mengubah peristiwa yang akan terjadi menjadi suatu yang akan berakibat buruk, tapi menjadi peristiwa yang memunculkan kebaikan. Hamba Allah ini ya, Al-Quran menyebut hamba Allah ya, tapi oleh para mufasir berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, asal usul hamba yang saleh yang dinamakan Khidir ini adalah karena jika ia duduk di atas rumput kering, rumput tersebut akan kembali menjadi hijau. Dari kata Khidir itu berasal dari kata akhdar yang berarti hijau. Itu hadis Bukhari dan Ahmad ya. Dalam hadis ini ternyata tidak menjelaskan nama sebenarnya dari hamba Allah itu. Khidir adalah julukan saja. Itulah peristiwa ya, di sela-sela Nabi Musa bersama-sama Nabi Harun dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis ya. Nabi Musa telah dapat meninggalkan kaumnya ya, karena sudah cukup aman di tempat yang ada air. Ketika meninggalkan itu ternyata punya tujuan untuk mencari ilmu yang tinggi tanpa batas ya, yang hanya orang tertentu yang diberikan ilmu seperti itu oleh Allah ya, yang tentu Allah punya tujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi ada orang-orang atau hamba saleh di luar Rasul dan Nabi yang mempunyai tugas memperbaiki kehidupan manusia, yang orang tersebut juga tidak dikenal siapa ya, dari mana asal usulnya, siapa namanya tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Acara Nabi Musa di sela-sela perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.